waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah hidupku. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Puji Tuhan, mulai minggu ini Bapak Ibu sudah tidak perlu mendaftar, tidak perlu diatur tempat duduknya sesuai nomor, jadi boleh pilih ya. Karena itu saya menyapa jemaat yang masih ada di rumah. Silahkan minggu depan bisa hadir untuk beribadah bersama di gereja. Kita kembali seperti biasa beribadah dan memuji Tuhan di rumah Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lanjut di ibadah pagi ini, ada beberapa berita jemaat yang akan menjadi perhatian kita bersama sepanjang minggu ini. Yang pertama yaitu kelas pemahaman Alkitab. Jemaat dapat kembali menghadiri kelas pemahaman Alkitab secara langsung di ruang pertemuan lantai 4 GKI Sulung tiap hari Selasa pukul 10 mulai tanggal 5 April. Protokol kesehatan tentunya akan tetap diterapkan di dalam acara ini. Kemudian kita masuk di rangkaian acara Paskah 2022. Yang pertama yaitu Kamis Putih, kebaktian onsite tanggal 14 April 2022 pukul 18.30. Kemudian Jumat Agung
kebaktian onsite perjamuan kudus 15 April 2022 pukul 9. Sabtu sunyi kebaktian onsite tanggal 16 April 2022 pukul 18.30 dan Minggu Paskah kebaktian onsite 17 April 2022 pukul 9. Selanjutnya kita masuk di dalam berita tentang komisi lanjut usia. Ada temu kangen komisi Lucia namanya ya, lanjut usia. Seluruh jemaat lanjut usia diundang untuk boleh menghadiri acara perayaan HUT komisi lanjut usia. Sekaligus juga perayaan Paskah dengan tema Kasih Allah membuat makin tua, makin berbuah. Diadakan pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 10. Jemaat dapat mendaftar terlebih dahulu melalui panitia di nomor WhatsApp yang tertera di layar LED atau dapat mengunjungi booth komisi lanjut usia di gathering area setelah kebaktian ini usai. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 10 April. Protokol kesehatan akan tetap diterapkan di dalam acara ini. Selanjutnya kita masuk ke pasar murah. Seperti biasa setiap menjelang lebaran ya, kita mengadakan pasar murah. Jadi pasar murah kembali hadir bagi warga sekitar GKI Sulung pada tanggal 24 April 2022. Paket pasar murah akan diserahkan melalui perwakilan pejabat RT setempat untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga Sulung. Jemaat dimohon dapat berkontribusi melalui persambahan dalam bentuk dana untuk paket pasar murah yang akan dijual kepada warga sekitar. Persembahan ini akan dibuka sampai tanggal 17 April 2022. Untuk informasi selengkapnya, jemaat dapat mengunjungi booth pasar murah di gathering area setelah kebaktian ini selesai. Berita selanjutnya tentang camp jemaat GKI Sulung. Majelis Jemaat telah menetapkan tanggal 15 sampai dengan 17 Mei sebagai hari untuk camp bagi seluruh jemaat GKI Sulung yang sempat tertunda di tahun 2020 yang lalu. Selama 3 hari dan 2 malam kita akan menginap dan menjalin kembali keakraban kita sebagai jemaat GKI Sulung. Tempatnya di mana? Di Golden Tulip Hotel, Golden Tulip Holland Resort, Batu. Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya, jemaat dapat mengunjungi booth camp jemaat di gathering area setelah kebaktian ini selesai. Dan yang selanjutnya, majalah berkat sudah terbit kembali untuk edisi April 2022. Jemaat juga dapat mengambilnya setelah kebaktian selesai. Dan yang terakhir, berita tentang kebaktian umum onsite. Beberapa perubahan dan ketentuan kebaktian umum secara langsung di lokasi atau yang dinamakan onsite tiap hari Minggu pukul 9 adalah sebagai berikut. Tidak diperlukan lagi pendaftaran kehadiran karena sudah tidak ada lagi batasan kuota kehadiran jemaat yang akan beribadah. Namun tentunya tempat duduk masih tetap berjarak di antara jemaat. Tidak ada batasan usia bagi jemaat. Namun diwajibkan telah vaksinasi COVID minimal sampai dosis yang kedua dan tentunya tetap menerapkan prokes secara benar pada saat beribadah. QR Peduli Lindungi GKI Sulung telah tersedia dan terpasang di pintu gerbang utama. Jemaat dapat melakukan scan QR saat memasuki dan meninggalkan lokasi untuk check-in dan juga check-out pada saat pulang nanti. Sekian berita jemaat minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama kita naikkan pujian, kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya,
berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Arahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Prapaskah kelima ini hanya boleh dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Saudara juga. Tema kita hari ini tidak membiarkan dosa berkuasa atas kita. Ini tema yang sulit ya, nggak bisa cuma tulisan. Tidak membiarkan dosa berkuasa atas kita. Saudara, hanya dimungkinkan jikalau kita sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ngomong tentang saya Kristen, saya percaya Yesus Juru Selamat, bukan sekedar itu, tetapi sungguh-sungguh tidak lagi hidup di luar Kristus, tapi Kristus sungguh-sungguh erat nempel di dalam hidup kita. Oleh karena hanya kasih Tuhanlah yang memungkinkan itu. Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Dia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dihentaskan dari cemar, kini ku miliknya. Katakan, aku tetap miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kita ulangi dulu, ku dikuasai dosa. Yesus
dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mempunyai akan hal yang berharga di dalam hidup kita, maka yang lain tidak lagi berharga. Apa itu? Ketika kita memiliki Yesus dan itu sangat berharga, maka ada banyak pandangan kita yang harus kita bereskan. Itu tidak berharga lagi. Menjadi sampah bahkan Paulus katakan. Tetapi kita ini masih hidup senang ngambilin sampah. Seharusnya jijik, tapi kita ambilin. Apa itu sampahnya? Sampah apa? Sampah yang lain-lain ya dalam hidup kita. Kita masih punya keinginan-keinginan yang tidak berkenan. Mari saudara, kita mengaku segala kelemahan kita supaya Dia bereskan dosa kita. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seharusnya hidup kami terus-menerus bahagia, tersenyum, menyapa orang lain dengan ramah, berbicara dengan indah, dan senantiasa tiap hari sukacita. Karena kami sudah memiliki yang berharga dalam hidup ini, sementara orang-orang lain masih mengejar kebahagiaan. Kami sudah memiliki Kristus. Tapi ampuni kami Tuhan bahwa keinginan kami, nafsu kami, segala sesuatu membuat kami mengambil sampah yang seharusnya sudah kami buang. Sehingga ketidakbahagiaan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, di hadapan-Mu kami mohon ampun. Karena itu berarti mempermalukan nama-Mu. Karena itu berarti menyedihkan Engkau. Karena Engkaulah yang sudah menyelamatkan, memberikan diri-Mu, kasih-Mu, seluruhnya untuk kami diselamatkan supaya kami bahagia. Tetapi kami kembali lagi mengambil sampah dan mempermalukan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Supaya hidup kami sungguh kembali memiliki sukacita yang abadi itu. Terima kasih Tuhan, amin. PKJ 37.
Kita akan membaca bersama, kalau saudara mau buka gadgetnya atau di layar ya, yuk. Sebagai berita anugerah kita dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bisa hafal nggak? Bisa hafal nggak? Masa pandemi, akeh malesnya Bu, sering tidur. Lah ya sulit ya. Ya, hafal sebentar ya, 1 menit ya diberi. Karena kita ini supaya saudara tahu ya, saudara bisa mengalahkan kuasa jahat itu hanya dengan teks-teks firman Tuhan yang bukan hanya dibaca tapi juga dihidupi. Iblis takut sama orang seperti itu ya. Nanti bilangnya gini, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang gitu ya. Lumayan kok ya pakai masker jadi nggak ketahuan ngomong atau enggak. Sekarang ditutup. Jangan, nah. 2, 3, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi supaya jadi anak-anak Allah. Ya wis, salah nggak benar, nggak tahu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Salam damai, masih belum salaman ya. Yang di atas di balkon semua, Tuhan berkati ya. Mari kita pujikan pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Luar biasa, Tuhan hebat. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Thank you Lord, thank you. Jauh ke dalam, tumbuh
Mari kita merendahkan diri supaya Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Ajaib Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mengasihi kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih sayang kami satu-satunya tertuju kepada Pencipta yang menyelamatkan kami. Terima kasih di dalam Prapaskah kelima ini Engkau masih beri kesempatan kami mendengar firman-Mu. Masih beri kesempatan kami hadir di masa pandemi ini. Tetapi kami sekarang Tuhan ada perubahan besar dengan onsite, dengan tidak terbatasi kami bisa hadir. Semua kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tetapi kami rindu melakukannya. Supaya perubahan-perubahan hidup kami bukan kami kerjakan sendiri, tapi Roh Kudus senantiasa diberi ruang dan tempat di mana kami boleh menyambutnya. Dan kami tahu hanya firman itulah yang membuat kami punya damai sejahtera, punya arahan yang benar, punya cara mengalahkan segala kuasa dosa. Terpujilah Engkau yang memberikan firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Roma pasal 6 1 sampai 11. Saya akan membaca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2 silih berganti kita membacanya ya. Roma pasal 6 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan meluap hati kita cinta kepada Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana.
Shalom. Senang ya bisa kumpul seperti ini, nggak pakai daftar ya. Nggak pakai daftar, siapa yang masih daftar? Karena udah kebiasaan daftar jadi daftar terus ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini tuh ngerti lah sebenarnya, udah ngerti lah dosa ya, melawan dosa, tapi nggak gampang. Sangat sulit, sangat, kalau saya katakan sangat sulit. Kalau saudara bisa menang, kita bisa lawan, tapi harus menang ya. Karena apa? Karena dosa itu sangat menjadi budaya dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengarahkan kita paling enggak ada 4 hal. Next. Ada beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang harus kita bisa jawab pulang, tapi bukan hanya di kognitif tetapi saudara dimantapkan untuk melawan dosa ya. Kuasa dosa bagaimana sih sebelum dan sesudah kita percaya, sebelum dan sesudah percaya ya. Apakah kuasa dosa itu masih ada ya, berkuasa atau tidak berkuasa? Kemudian hal yang kedua, bisakah kita ini dikuasai, kecil-kecil sekali ya. Bisakah kita ini dikuasai dosa setelah percaya? Aku harus percaya loh, tapi kok aku melakukan dosa itu cek akeh ya. Sehingga minggu aku perlu datang minta ampun lagi. Bisa nggak kita ini dikuasai ya, bukan hanya melakukan tetapi dikuasai dosa. Yang ketiga, apa tanda kuasa dosa itu masih terus berkuasa? Yang keempat, mengapa saya sulit berkuasa atas dosa? Dari yang dikasih Tuhan tadi saya udah katakan ini sangat sulit ya. Saya mau mengumpamakan sulitnya itu seperti sebuah budaya ya. Banyak di Indonesia ini kalau kita hadir di basis-basis Kristen di Indonesia, saudara udah tahu lah ya. Itu antara budaya sama firman Tuhan tuh enggak segini, firman Tuhannya di bawah nih. Ya budaya. Kenapa? Sudah dihotbain, sudah diajarin, tetap aja ini budayanya. Nah itu contoh pertama. Jadi sangat sulit sekali orang itu merubah budaya mengikuti firman Tuhan, apalagi melawan dosa. Contoh hal yang lain, saudara sudah tahu lah, saya ini menggumuli persoalan-persoalan patriarki ya. Patriarki adalah budaya patriarki. Itu sudah disadarkan dari US, dari negara-negara Eropa itu tahun 1700. 700 sekian sejarahnya ya, adanya pemberontakan terhadap patriarki. Ngerti ya patriarki? Ngerti patriarki? Oh, sebelahnya combro. Patriarki itu budaya di mana laki-laki nomor 1 gitulah ya. Pokoknya semua laki-laki gitu ya. Nah makanya cocok kelihatannya sama budaya Alkitab ya. Oh, hendaklah kamu tunduk kepada suami. Wah iya cocok ya, padahal saudara salah menafsir ya, karena harus dilihat teks semuanya, tapi bukan hari ini ya. Jadi budaya patriarki itu yang kira-kira simpelnya gini lah, menyebabkan keadaan kekerasan dalam rumah tangga, dominasi karena patriarki, budaya itu dihidupi. Saudara tahu 1700 orang mulai disadarkan, terus ada sejarah sampai 2022 ini enggak selesai perjuangan terhadap budaya itu, Indonesia apalagi. Oleh karena itu trafficking, KDRT semakin besar, pelecehan dan lain sebagainya. Jadi Bu Agustina mau mengatakan begini, dosa itu sulit kita lawan. Tapi bukan gak bisa, sulit. Tapi kita harus sadar dulu ini sulit. Karena apa? Budaya sekelilingnya. Berita yang kita dengar setiap hari bagaimana saudara? Ayah bunuh anak-anak, suami bunuh istri bunuh suami, ya, bunuh mertua, dan lain sebagainya. Ya, kemarin tuh ada WA dari jemaat lansia, ada lansia dibuang, ya. Katanya kasusnya dibuang sama anak-anaknya, entah kasus apa. Wah luar biasa, yaitu setiap hari kita mendengar perbuatan dosa, belum lagi pelecehan kepada anak-anak. Ya aduh luar biasa deh dunia ini ya. Saudara melihat itu lama-lama akhirnya kita terbiasa. Ya, jadi kejahatan gini, itu mah kejahatan kecil, ada yang kejahatan lebih besar. Jadi kita udah biasa jahat. Ngeri sekali saudara ya. Jadi dosa itu sudah ada di berita-berita, di pekerjaan kehidupan kita. Ada orang tanpa etika untuk apa ya? Kalau udah berbohong, korupsi, ya sikut sana sikut sini supaya dia punya kedudukan.
biasa di dalam dunia pekerjaan. Kalau nggak begitu kita nggak maju. Wah, luar biasa. Jadi dosa itu ada di pekerjaan, ada di berita kita, ada dalam kehidupan keluarga. Suami harus berbohong, ya bohong sama istri lah supaya kita damai-damai. Ya toh. Padahal ada hal-hal yang dia kerjakan tidak benar gitu ya. Tapi dia nggak bicara sama istrinya. Pokok anak juga berbohong kepada orang tua. Kalau nggak berbohong ini kan saya nggak dikasih uang gitu ya. Jadi perlu bohong dikit lah gitu ya, nggak apa-apa lah, itu bohong kecil gitu ya. Jadi dalam kehidupan keluarga juga dosa kita mainkan supaya kita selamat. Kehidupan gereja juga saya yakin, karena gereja tuh dibangun oleh orang-orang yang bengkok. Ada ya buku Membangun dengan Pisang Bangun Gereja. Orang-orangnya bengkok, nah kayak begini ya. Kayak pisang tuh kan agak bengkok. Jadi di gereja juga yang seharusnya mewartakan damai, mewartakan kasih, mewartakan kebenaran, keadilan, nggak luput dari dosa. Jadi di mana kita bisa ada dalam suatu budaya Kristus hadir? Di surga, ya, sulit. Oleh karena sulit seperti inilah, next, kalau kita mau, ya, di dalam dosa ini, terus, di dalam dosa ini, kalau kita mau, kita beresiko tinggi. Nah, saudara, saya mau katakan ini resiko Anda dan saya kalau mau berubah. Karena apa? Karena semua keuntungan, ya, keuntungan yang kita miliki itu harus kita buang kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keuntungan nama, keuntungan jabatan, keuntungan apapun harus kita buang. Beranikah kita kalau kita mau melawan dosa? Saya kasih tahu dulu di awal supaya saudara ini tahu dan saya tahu bahwa ibadah ini nggak sia-sia. Kalau mau sia-sia ya cuman datang, kumpul-kumpul, lihat sehat dia, sehat, nggak kena COVID, udah sembuh, cuman gitu doang. Akhirnya pulang, ya. Tapi nggak bawa firman dan tidak bawa kuasa apa-apa, cuman setiap hari ya budaya kita beribadah gitu ya. Saudara, meninggalkan keuntungan diri, meninggalkan kenikmatan, kebiasaan, meninggalkan hawa nafsu, iri, marah, kasar, kekerasan, pornografi itu kita tinggalkan. Mau kalau itu merupakan budaya kita? Meninggalkan strategi-strategi jahat, kekuasaan, cara yang tidak baik terhadap sesama. Mau kita meninggalkan itu? Bisa jadi kalau kita meninggalkan dosa maka kita itu menjadi kehilangan jabatan, kehilangan nama, kehilangan kawan. Mau? Saudara, kalau kita belum mau untuk hal ini masih sayang, maka biarlah hari ini saudara tetap di sini dan kita berdoa Roh Kudus terus bekerja. Firman-Nya mengiang-ngiang di hati saudara. Saudara, kalau kita mau, ini harus kita tinggalkan. Makanya tadi dalam lagu, kalau Kristus sudah kita dapatkan, yang lain harus kita anggap tidak penting. Kalau Kristus sudah kita dapatkan. Tapi kalau Kristus kita dapatkan, yang lain penting, bahkan lama-lama menggantikan kedudukan Kristus dan keselamatan. Itu sebabnya dosa terus ada dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita serius bukan tidak bisa. Komitmen, kemauan itu akan menolong kita menguasai dosa. Kita menguasai dosa, amin. Kita berkuasa atas dosa, amin. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana kedudukan dosa sekarang sebelum dan sesudah di dalam Tuhan? Next yang kita ambil adalah tadi ayat yang kedua. Kecil sekali ya. Ayat yang kedua, coba kita baca ya. Kita boleh baca sama Bu Agustina, boleh baca sendiri. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi itu pertanyaan ya, kepada Paulus dikatakan, apakah kita sekarang bisa menikmati dosa supaya kasih karunia Allah itu makin bertambah? Oh, sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin kita melakukannya? Jadi situasi dosa dan kedudukan dosa itu sebelum kita kenal Kristus kita dikalahkan. Sesudah kita kenal Kristus kita mengalahkan dosa itu. Bahkan apa? Kontra sekali. Seperti kalau saya analogikan ini, saudara sangat tidak suka dosa hadir dalam hidup kita.
Ada orang ya, ada buah tuh kita suka ya, paling senang buah apa saudara? Duren. Dekat pastori saya tuh sekarang ada rumah duren ya, kalau saudara ya. Saudara, buah, ada orang nggak suka buah pepaya atau pisang. Wah, kalau makan buah pepaya atau pisang itu ya, ada orang tuh, maaf ya saya bilang muntah gitu ya. Gak seneng, baunya juga gak seneng. Tapi kalau duren, seneng, walaupun membahayakan juga ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah seperti itu ya, saya mau menggambarkan gini. Ada orang tidak suka buah pepaya atau pisang ya. Kalau ada ya, kalau ada pasti dihindari. Kalau di pesta ada itu dihindari ya, dihindari. Tapi jarang juga ya pisang sama pepaya dikasih di pesta ya. Tapi dihindari ya. Ya saya tanya, mungkinkah orang yang enak terhadap pepaya dan pisang beli pepaya dan pisang? Gak mungkin. Kalau disodorin nolak. Kalau apa lagi? Ya, kalau bisa pokoknya nolak pepaya dan pisang. Ada sini yang seneng, maaf ya. Bukan, ini cuma analogi toh, ya toh. Nah, saudara, dosa seperti itu. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa itu, sebenarnya kita apakah benar kita anak-anak Tuhan? Karena dosa itu membuat kita enek. Membuat kita muntah boro-boro beli, boro-boro ngambil. Karena kita gak suka lagi. Ya, jadi kontra sebenarnya, makanya tadi dikatakan, Paulus katakan masih bisakah? Masih adakah di dalam tubuh kita itu kuasa dosa seperti itu? Gak mungkin lagi ada, tidak mungkin lagi ada. Dan yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita serius adalah ayat 2 ini, sekali-kali tidak. Kita sudah mati bagi dosa, mati bukan hanya pingsan, mati bagi dosa. Oleh karena itu, karena kita sekarang sudah enak dengan dosa, ketika kita melakukan dosa itu udah ada ininya kayak apa? Sign-nya ya, ting, mual ya, orang yang selambung ya atau mual langsung kayak orang nggak suka tadi pepaya ya, dari jauh baunya aja udah mual. Kalau orang nggak suka durian juga ada ya, baunya udah mual gitu ya. Nah, begitu ada dosa dia akan, ini Roh Kudus akan berikan sign ya, udah langsung enek ya. Itu tandanya bekerja iman dan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, apakah saya bisa dikuasai oleh dosa? Apakah saya bisa dikuasai oleh dosa? Saudara, dikatakan ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita tidak lagi bisa dikuasai oleh dosa. Orang udah enak dan kita bisa melawan ya. Bisa melawan. Dosa ketika hadir pencobaan yang tidak berkenan itu akan membuat kita melawan, menaklukkan, mematikan. Coba 3M ini kita hafal. Ketika dosa hadir apa? Pinter sekali jemaat sulung ya. Ngomongnya cepat. Apa 3M? Melawan, menaklukkan, mematikan. Ketika dosa itu hadir, dia udah mulai, kita udah kasih strategi, lawan. Ya. Kemudian apa? Taklukkan, matikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, dosa itu tidak bisa berkuasa. Kita menguasai dosa. Dulu kita nggak bisa menguasai dosa, karena apa? Dosa itu ada kan kalau di dalam bahasa aslinya adalah hamartia ya, tidak kena sasaran. Jadi kena sasaran itu hanya memperkenankan Tuhan. Di luar itu dia bukan lagi memperkenankan Tuhan, tapi dosa ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3M ini harus kita lakukan. Bukan berarti dosa nggak ada di sekeliling kita, ada, dekat di sini, dekat. Ya. Tetapi kita sekarang bisa melawan, menaklukkan, mematikan. Sampai kalau itu terus kita lakukan, maka dosanya nyingkir ya. Karena tidak lagi berkuasa. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali balas kesalahan orang itu mau lebih besar lagi ya. Saya
saya nggak kasih tahu tentu ya, dalam kehidupan konseling itu ada gini. Abis dia ngelakuin itu Bu, saya akan balas lagi. Oh kalau kamu hatimu masih begitu, kamu belum mengasihi suamimu dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak ada konsep balas membalas. Ya. Dalam konseling itu suaminya juga bilang, ya dia juga begitu, ya saya ginikan. Dia juga kelakuannya kayak gitu, ya saya ginikan. Saudara kalau suami istri masih balas membalas, pasti nggak ada Tuhan hadir. Ya, biarpun engkau mengatakan aku Kristen sejak ratusan tahun ya, sejak mana ya, sejak ribuan tahun. Tapi sekarang kamu jadi Kristen masih konsepnya balas membalas, tidak hadir Tuhan. Saya bilang waktu konseling itu, saya bilang gini, kalau kamu masih punya itu, Kristus tidak hadir. Sekalipun dia mau membalas, kamu tetap aja mengasihi. Terserah membalas itu urusan dia sama Tuhan. Tapi poinmu adalah anak Tuhan mengasihi. Gak ada poin yang lain, gak ada alternatif kedua, ketiga, keempat, kelima, gak ada. Kalau engkau di dalam Kristus, pembalasan itu adalah hakku kata Tuhan, betul? Amin. Jadi kita gak perlu balas-balas orang. Supaya apa? Kalau engkau mau membalas, hatimu pasti ada tidak damai sejahtera ya. Balas teman kerja, balas apa enggak Bu? Enggak ada damai sejahtera. Ambil sikap gini, kamu mau ada damai sejahtera apa mau kehilangan damai sejahtera? Kamu mau disayang Tuhan apa mau dimusuhi? Dalam tanda kutip kan Tuhan memusuhi dosa kan? Dimusuhi Tuhan kalau jelasnya. Kalau kamu kehilangan damai sejahtera, orang itu sudah membuat kamu kehilangan damai sejahtera, rugi sekali. Buat apa? Aku sudah punya Kristus, yang lain tidak terlalu berarti. Kristus lebih penting dari apapun. 2, 3. Kristus lebih penting dari apapun. 2, 3 yang keras. Kristus lebih penting dari apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, yang suami istri di sini balas-balasan enggak. Kalau engkau diapa-apakan suamimu, jangan masakannya diasinin. Balasnya dengan cara gitu, gue gak masakin lo, sana grab-graban sendiri gitu ya. Jangan balas gitu ya, gak boleh. Saya waktu konseling itu saya bilang kasihilah suamimu ya. Coba, saya senang sekali kalau konseling itu saya bilang orang single kalau ngelihat kalian kayak gini ya gak seneng lah ya. Anak-anak muda ini mau ngapain nyari jodoh ya, angel, tambah ribet ya toh. Jadilah keluarga yang sangat harmonis ya. Ya kan ya, jadi saudara saya mengatakan itu ya, juga suami kalau istrinya ngomel-ngomel terus ya, pulangnya tak malemin. Biar pulang tinggal tidur ya, toh ya, nggak ada omong-omongan lagi ya. Jangan kayak gitulah ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tandanya ya. Apakah saya masih bisa dikuasai dosa? Tidak, 3M tadi ya, 3M ya. Nah saudara, apa tanda seseorang mengalahkan dosa? Apa tanda seseorang mengalahkan dosa? Demikianlah ayat 11, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu telah mati bagi dosa. Tandanya adalah hidup baru itu hadir di dalam hidup kita. Ketika kita berelasi, orang tahu kita ini hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup baru hadir dalam hidup kita. Orang tandanya dia sungguh-sungguh bisa mengalahkan dosa, happy ya. Happy, every day happy. Not Senin happy, Selasa enggak. Rabu sampai Jumat enggak happy, mau Minggu happy karena libur ya toh. Enggak gitu, happy-nya tuh enggak datang karena apa-apa, enggak happy tiap hari. Mau ada persoalan, mau ada apapun, Tuhan jauh lebih penting. Amin. Ya, jadi kita itu jangan hilang lah ya kebahagiaan kita. Kita sama Tuhan udah bahagia kok ya. Jadi enggak perlu, jadi surga itu udah hadir di dalam hidup kita. Jadi tandanya orang bisa mengalahkan dosa, hidupnya bergembira, bersuka cita. Dia punya buah-buah roh dalam hidupnya. Ya, kepada sesama terutama, kepada orang di luar tembok gereja. Nggak ada masalah. Kemarin saya mengucapkan sama teman-teman saya di kan karena cuma saya satu-satunya Kristen ya. Di antara 20 kami dalam satu level studi ya.
Saya bilang selamat ya berpuasa. Karena Anda itu akan dekat dengan pencipta dan semakin indah dalam kehidupan cinta sesama. Itu saya masukin ya, teks di mana cinta sesama itu kan harus kasih ya. Selamat. Mereka makasih Umi, saya dipanggil Umi lagi saudara ya. Thanks Umi gitu ya. Ya, terus mereka ada yang ngambil saya punya stiker Tuhan berkati pakai jubah gini, Tuhan berkati kamu, terus mereka pada keluarin stiker itu ya. Saya bahagia loh punya teman-teman muslim, saya senang ya. Mereka juga merasakan saya sayang ya. Karena apa? Karena Kristus sudah lebih ya. Lebih. Saya rasa Kristus itu luar biasa ya, membuat kita bahagia. Saudara, oleh karena itu, apa tandanya engkau mengalahkan dosa? Hiduplah di dalam kebaruanmu, hiduplah di dalam Kristus, hadirkanlah Roh Kudus, ruang di mana Allah berkuasa itu terus kita hadirkan dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam hidup. Tidak ada ruang di mana kita menyingkirkan kuasa Roh Kudus dan Allah bekerja. Itu tandanya kita sudah mengalahkan. Yang terakhir, mengapa saya sulit mengalahkan dosa? Ini susah ya. Cuman 2 ya rumusan Bu Agustina ya. Komitmen iman dan exercise ya. Besok jatuh lagi cepat bangkit. 3M lagi. Melawan, menaklukkan, mematikan ya. Jalan lagi dalam Tuhan. Ada jatuh lagi, cepat bangkit. 3M lagi, melawan, menaklukkan, mematikan. Terus itu menjadi habit kita. Ya, jadi cuman komitmen iman dan exercise tiap hari, cinta kepada Tuhanmu, dikatakan tiap bangun buka mata ini, I love you God more. Ya, saudara, yang dikasihi Tuhan, itu akan membuatmu bisa mengalahkan dosa yang tersulit apapun di dalam budaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jemaatku yang aku kasihi, mari kita berjuang ya. Dosa ada di sekeliling kita, hati-hati. Bu Agustina juga hati-hati, doakan saya ya, supaya jadi hamba Tuhan yang senantiasa cinta Tuhan. Bukan hal yang gampang, tapi saya percaya bisa, karena aku tahu hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Terakhir, mari kita baca teks ayat ini sama-sama. 2, 3. Dengan demikian kita telah supaya hidup baru ya, supaya orang lain lihat kita itu punya Kristus, kita itu sayang sama sesama, sayang sama semua orang. Amin.
virus hujan yang melumpuhkan tanaman, semuanya kau sediakan bagiku. Ada nyanyian dan sorak-sorak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk ke doa syafaat, ada tambahan informasi yang akan disampaikan oleh Penatua Lucy. Selamat pagi kembali jemaat. Mungkin bagi jemaat yang tadi belum hadir waktu pagi, saya mewakili Komisi Lanjut Usia ingin kembali menyampaikan informasi tentang temu kangen Komisi Lanjut Usia. Setelah lebih dari 2 tahun ya, nggak pernah ketemuan, Komisi Lusia mengadakan acara temu kangen yang akan diadakan pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 10 pagi. Jadi bukan sore seperti biasa ya Bapak Ibu, khususnya Komisi Lusia. Kita akan adakan ini pagi hari pukul 10. Dan tentunya juga temanya kasih Allah membuat makin tua makin berbuah, dan tentunya prokes tetap dijalankan dengan ketat. Jadi tetap memakai masker, tetap menjaga jarak. Hanya saja yang diwajibkan adalah yang sudah vaksin. Jadi karena prokes memang sudah vaksin minimal 2 kali. Sudah vaksin 2 kali, itu Bapak Ibu boleh hadir tentunya dengan mendaftar terlebih dahulu, karena kami akan menghitung berapa jumlah yang hadir berhubungan dengan banyak hal yang ada di dalam acara temu kangen itu. Kita bukan hanya sekedar temu kangen ya, ternyata ini ada poin pentingnya, yaitu kita merayakan Paskah dan juga ulang tahunnya Komisi Lusia yang tepat jatuh di bulan April. Karena itu akan kita rayakan bersama-sama. Mungkin bagi yang enggak hadir, Bapak Ibu ya, atau mungkin punya papa mama, bisa menyampaikan informasi ini kepada semua anggota dari Komisi Lusia untuk bisa mendaftar. Pendaftaran sudah dibuka hari ini sampai minggu depan, sampai tanggal 10 April. Sudah bisa mendaftar di gathering area setelah ibadah ini selesai. Dan itu tentang Lusia, dan saya kembali juga mengingatkan untuk para peserta yang belum mendaftar untuk camp jemaat kita bulan depan di 15 sampai 17, silahkan seusai ibadah ini panitia camp jemaat juga membuka booth untuk pendaftaran, silahkan bisa mendaftar di sana. Karena tempat kita juga terbatas, karena itu yang belum mendaftar silahkan mendaftar di gathering area setelah ibadah ini selesai. Demikian informasi dari Lusia dan panitia camp. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami bahagia kalau kami menuruti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kebahagiaan itu jangan hilang dari hidup kami. Kalau kami menuruti, apalagi berani melawan kuasa dosa, maka kami dibebaskan dan kami punya sukacita yang sejati. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di dalam bertumbuh mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tentu kuasa lain ingin kami jatuh, tetapi Tuhan menopang kami untuk melawan segala kuasa jahat, kuasa dosa yang hadir dalam hidup kami. Tuhan, hamba mau berdoa pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang lemah tubuh. Engkau menolong untuk pendeta kami, B.J. Siswanto yang terus juga sedang ada dalam perawatan. Tuhan yang menolong segala sesuatu yang dibutuhkan dan juga Tuhan menolong untuk segala obat dan semuanya Tuhan supaya hamba-Mu ini bisa pulih dan dia juga bisa melakukan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, untuk Ibu Liana Wijaya, untuk Ibu Ning, dan saya hamba melihat juga Pak Ming ada di sini. Tuhan juga yang menolong, memberkati orang tua ini yang di dalam segala kelemahan tubuh. Tuhan juga yang menopang, memberikan kekuatan supaya bisa berobat dengan baik. Kami berdoa mereka yang juga terus ada di dalam proses kesembuhan supaya Tuhan pulihkan untuk Bu Luciana, untuk Pak Andreas, untuk Pak Gunawan, untuk juga Pak Yoteja, dan juga untuk semua anak-anak-Mu juga proses juga Ibu Visia, supaya semuanya Engkau yang memberkati sehingga pulih kesehatannya, sungguh-sungguh bisa melakukan aktivitasnya yang memuliakan Tuhan di dalam aktivitas sehari-hari mereka. Kami berdoa juga untuk para lansia, Tuhan hiburkan, kami menyerahkan supaya mereka yang boleh hadir tanggal 21 April sebagai perayaan, mereka bisa bersuka cita, bertemu kawan-kawan seiman, memuji Tuhan, Tuhan yang menolong supaya melalui Paskah ini mereka dikuatkan. Tapi yang tidak bisa hadir, Tuhan yang menopang juga ketika perjamuan kudus keliling, Engkau menolong supaya mereka boleh dijumpai, kami para penatua dan hamba-hamba-Mu, supaya kami boleh menguatkan mereka, menghibur mereka, dan mereka juga mendapat kekuatan yang baru untuk mereka tahu kebahagiaan mereka tetap hadir ketika Kristus hadir. Berkati juga untuk Paskah daripada komisi daripada beasiswa, Tuhan juga yang memberkati pada tanggal 24 untuk acara semua Jumat Agung sampai Paskah, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu supaya sungguh tema di mana kasih itu hadir yang mengubahkan, bukan hanya tema tetapi sungguh-sungguh kami berubah karena Kristus sudah ada dalam kami dan Kristus sangat berharga bagi hidup kami. Kami berdoa juga untuk camp jemaat tanggal 15-17 Mei, Tuhan memberkati supaya semua boleh berjalan dengan pertolongan, dengan sukacita karena boleh kembali bersekutu bersama. Kami berdoa juga untuk para majelis, pengurus-pengurus yang baru, Tuhan juga yang memberkati supaya kami juga ada regenerasi kepada yang lain, supaya mereka semua belajar bagaimana melayani akan sesama kami. Supaya sukacita itu bukan hanya milik kami, tetapi semua jemaat yang ikut terlibat di dalam melayani dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya hidup kami terus bertumbuh di dalam segala keadaan. Baik masa pandemi, baik pasca pandemi, kami terus mengasihi Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, khususnya di dalam menangani akan situasi bahan pangan yang semakin meningkat. Tuhan, tentu tidak semua orang punya kemampuan membeli, mendengar untuk BLT, minyak goreng ataupun sembako. Tuhan berkati supaya program-program pemerintah untuk masyarakat ini boleh sampai kepada tujuan dan boleh menindak tegas orang-orang yang bermain curang karena menimbun akan hal-hal bahan pangan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Kami berdoa supaya pengawasan ini juga berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah kami yang mengizinkan untuk setelah
Lebaran ada boleh di dalam masa Lebaran ini boleh mereka mengunjungi sanak saudara pulang mudik. Tuhan tolong supaya semua peraturan prokes bisa dijalankan dengan baik sehingga tidak menambah situasi yang sudah membaik ini. Kami berdoa dan menyerahkan akan situasi ini ke dalam tangan-Mu. Segala keamanan masa-masa politik di mana menuju 2024 boleh Tuhan tolong di dalam demokrasi yang berjalan seiring dengan demokrasi yang baik sesungguhnya sehingga tidak ada lawan tetapi di dalam mencari kekuasaan jabatan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang ada. Kami menyerahkan supaya hal ini tidak membuat situasi buruk di dalam negara kami, di mana penanganan perekonomian, kemiskinan masih terus dilakukan. Tuhan, banyak hal yang kami ingin mohonkan kepadamu. Kami senang bercakap-cakap dengan Tuhan, kami akan teruskan dalam doa syafaat kami, supaya penyerahan diri kami semakin sungguh. Berkati sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu juga dalam bekerja, berkarya, yang kehilangan pekerjaan juga tidak putus asa, tetapi tambahkan hikmat supaya boleh mempunyai ide-ide kreatif di mana boleh Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Inilah seru doa kami di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan sebelumnya akan saya bacakan dari Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sangat paham bahwa ketika mengandalkan kekayaan atau materi atau sesuatu yang bersifat fana, itu akan berujung pada kekecewaan. Uniknya, hikmat Amsal yang kita baca mengajak kepada kita semua untuk mengutamakan karakter yang di dalam ayat ini diistilahkan sebagai nama baik. Sebab ketika kita setia kepada Tuhan dan berbengar di dalam Tuhan, maka membuahkan ketenangan serta ketahanan di dalam menghadapi berbagai gelora kehidupan ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian dari PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terus bentuk kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Bapa dalam surga, kiranya melalui itu kami pun menjadi saksi-Mu, membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami, dan kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah memiliki hidup kami. Oleh karena itu pula Tuhan, kami rindu di dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, pergumulan kami di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bergaul, semuanya Tuhan, untuk kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga membawa persembahan kami kepada hadirat-Mu, dan pada saat ini pula kami rindu untuk berdoa bagi gereja ini dalam pelayanan dan kesaksiannya, supaya tetap terus menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa 3M apa? 3M apa? Mematikan sampai mati ya lawan kuasa jahat ya. Kita nyanyikan mengakhiri dengan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama
kasih Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Jemaat sekalian, seperti biasa kita masih tetap harus prokes, jadi waktu pulang pun diharap yang di bawah tetap bersabar. Kita akan mulai dari jemaat yang di lantai 2 di balkon dan di ruang kaca, bisa keluar terlebih dahulu, barusan nanti disambung dengan jemaat yang ada di gedung utama di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anugerah